Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi dari kelas 12, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ya, videonya yang lain bisa kamu simak di playlist pertumbuhan dan perkembangan. Di video kali ini kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Ya, di beberapa video sebelumnya, saya sudah pernah bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana kita merancang percobaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pada video kali ini kita fokuskan pada hewan dan manusia, ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia, sebenarnya ada kemiripan intinya. Walaupun mungkin secara detail akan berbeda. Tapi pada intinya, secara proses, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia itu terdiri dari dua tahap. Ya, tahap yang pertama adalah tahap embrio. Apa itu? Yaitu adalah sebuah tahap yang dimulai dari proses bersatunya sperma dengan sel telur. Ini biasa kita sebut sebagai fertilisasi. Di materi sistem reproduksi, kamu sudah mempelajari tentang fertilisasi. Secara detailnya seperti apa. Fertilisasi disebut juga sebagai pembuahan. Nantinya, tahap ini bisa dibagi jadi 4 fase, yaitu morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nanti secara detail akan kita bahas selanjutnya ya. Lalu yang kedua ada tahap pasca embrio. Sesuai namanya pasca, berarti dia adalah tahap setelah tahap embrio itu selesai. Ya, ini dimulai ketika hewan itu lahir atau menetas hingga dewasa. Ya, jadi kalau misalnya hewannya bertelur ya berarti setelah menetas. Tapi kalau misalnya hewannya melahirkan ya berarti ketika dia lahir. Nah, kalau tadi embrio itu bisa dibedakan jadi 4 fase. Sementara kalau pasca embrio bisa dibedakan jadi 3 macam. Beda ya. Kalau embrio fase itu berarti dia berurutan. Sementara kalau embrio itu 3 macam. Yang berarti eh, nanti beda-beda tiap hewan. Ya, yaitu ada regenerasi, ya, ada juga metamorfosis, dan ada metagenesis. Ya, nanti ketiganya ini juga akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, oke. Kita masuk yang pertama, yaitu tahap embrio. Ya, secara gambar bisa kamu lihat di bagian kiri. Ya, jadi kalau kita ngomongin tahap embrio, awalnya itu manusia. Ya, kita ambil contoh manusia saja misalnya. Manusia itu awalnya terbentuk zigot. Ya, ini saya rasa orang awam pun tahu bahwa awal dari kita semua adalah zigot, gitu kan. Nah, lalu setelah zigot, ya, tahap embrio itu akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap morula. Apa itu tahap morula? Nah, morula adalah tahap di mana setelah terbentuknya zigot, dia akan berkembang. Nah, jadi inilah yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Berkembang si zigot tadi, secara individu baru tadi menjadi yang namanya morula. Ya. Nah, setelah melalui fase morula, ya, dia akan menjadi fase blastula. Nah, ini ya sudah terlihat perbedaannya ya. Nah, nama prosesnya ya. Jadi ingat eh, namanya zigot morula blastula. Ya. Nah, kalau nama fasenya atau nama tahapannya tambahin si di belakang. Berarti morulasi, oh dia pembentukan morula. Blastulasi, oh dia pembentukan blastula. Ya. Nah, yang khas dari blastula, ya, dia terbentuk atau ada yang namanya blastocell. Blastocell itu semacam rongga ya, di tengah-tengah. Ini adalah cross section of blastula, maksudnya dipotong tuh blastula. Nah, jadi bayangin blastula itu ya seperti bola gitu ya.
Nah, dipotong cross section atau secara di tengah-tengahnya gitu kan. Nah, itu terlihat ada rongga. Nah, rongga itu disebut sebagai blastus ya. Nah, kemudian setelah blastula apalagi ada yang namanya gastrula ya. Pembentukan gastrula atau nama prosesnya adalah gastrulasi ya. Nah, kalau gastrulasi itu adalah sebuah proses di mana sel-sel di sekitar permukaan blastula itu akan berpindah ke lokasi yang lebih dalam. Makanya, kamu lihat bagian sini ada bagian dari blastomer ya, atau blastula tadi. Nah, saya ganti warnanya dulu sebentar. Oke, ada bagian dari blastula ini yang dia masuk ke dalam. Ya, saya warnanya pengen ya, gitu kali ya. Ya, ya, dia masuk ke dalam. Ya, sehingga nantinya itu akan membentuk lapisan-lapisan tersendiri. Nah, nanti akan terbentuk tiga lapisan germinal atau lapisan embrio, ya, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ya. Cara membedakannya gimana? Gampang. Ingat aja kalau ekto, ya, ekto itu artinya adalah luar, ya. Meso itu tengah dan endo ini dalam. Nah, nantinya setiap lapisan ini akan membentuk organ-organ tersendiri. Ya, cara membedakannya gimana? Ya lihat lagi. Kayak ektoderm. Oh, berarti dia lapisan luar. Nantinya dia akan membentuk organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang memang ada di bagian luar. Contoh kulit. Kulit itu adalah diferensiasi dari lapisan ektoderm. Atau misalnya yang di luar lagi telinga. Ya, telinga juga lapisan dari ektoderm. Hidung, ya hidung juga ektoderm. Mesoderm, ya dia yang di tengah. Ya, kira-kira apa yang di tengah? Ya, lalu kalau yang dalam endoderm, ya apa yang di dalam? Misalnya apakah dalam itu berarti ya udah ada di dalam. Kamu nggak akan pernah ngelihat secara langsung organ-organ yang ada di dalam gitu kan, misalnya gitu. Misalnya paru-paru, jantung, nah itu endoderm. Ya, nah tadi yang saya bilang adalah organogenesis. Di antara keempat tahapan ini di embrio yang paling lama adalah organogenesis karena dia setelah gastrula terbentuk sampai organnya terbentuk. Organ itu bisa makan waktu berbulan-bulan, ya, tergantung dari hewan atau manusianya. Atau mungkin bisa berminggu-minggu saja. Ya, tadi tergantung pada hewannya itu apa. Kalau manusia itu sekitar beberapa bulan sampai benar-benar sempurna, ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas tahap embrio. Sekarang kita bahas di tahap pasca embrio. Berarti setelah embrio itu selesai ya, atau embrio itu terbentuk. Yang pertama adalah regenerasi. Regenerasi ini adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Ya. Jadi nggak ada pembentukan organ baru di sana, tapi dia hanya memperbaiki jaringan yang rusak. Ya. Jadi kalau jaringan yang rusak, ya akan diregenerasikan oleh tubuh secara otomatis. Misalnya pada planaria. Planaria itu adalah hewan air tawar ya, yang ada biasanya di air terjun gitu kan. Di pegunungan itu ada biasanya. Tubuhnya transparan. Dia juga bisa dijadikan sebagai bioindikator. Ya, bioindikator dari planaria atau planaria menjadi bioindikator air bersih. Ya, jadi kalau misalnya kamu jalan di gunung, di pegunungan, terus ketemu hewan transparan gitu kan, planaria, ya jangan takut. Justru itu menunjukkan bahwa air tersebut insya Allah masih jernih. Ya. Kalau di Jakarta ya udah hampir nggak ada lah. Nah, yang kedua ada yang namanya metamorfosis. Metamorfosis adalah serangkaian perubahan bentuk, ukuran, struktur ya. Ya, saya rasa metamorfosis ini sudah sering kalian dengar dari SD ya. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna gitu kan. Contohnya di serangga, amfibi, dan beberapa hewan lain, kupu-kupu ya, kupu-kupu juga serangga gitu kan. Jadi
sudah tidak asing ya, metamorfosis. Yang ketiga adalah metagenesis. Nah, kalau metagenesis ya, ini adalah pergiliran generasi antara generatif dengan vegetatif. Jadi ada pergiliran generasi, pertukaran generasi ya antara fase seksual atau generatif dengan fase aseksual atau vegetatif. Nantinya, nantinya dia tidak akan bersama-sama. Kalau kamu ingat di materi kelas 10 tentang protista, contohnya kita ambil pada ubur-ubur Aurelia aurita. Dia punya dua fase dalam hidupnya, gitu kan. Ada, oh bukan protista, berarti porifera, maaf ya. Porifera di invertebrata. Contohnya ubur-ubur. Nah, kalau ubur-ubur, itu dia punya dua fase. Jadi ada fase menetap, ya, ada fase menetap, dan ada fase dia seperti yang kita lihat ya, yang sering kita lihat itu bisa kemana-mana. Nah, itu contoh dari metagenesis. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.